Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyuruh kita kejar yang terbaik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mencari harta yang baik. Islam tidak pernah membatasi harta di muka bumi ini. Boleh menjadi orang yang paling kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan bersaing dalam perdagangan mereka, tapi hal yang positif, dan masing-masing meninggalkan warisan yang sangat banyak kepada keturunannya, banyak bersaing dalam sedekah yang diberikan pada saat sedang jihad dan seterusnya, ya. Jadi kita disuruh mengejar yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka yang dibalas dengan surga. Juga kita tahu teman-teman, Islam sangat indah sekali, karena Islam memerintahkan kebersihan, kerapian, ketentraman, ya, kedamaian, keamanan, semua disuruh dalam Islam. Memberi, ya, berbagi, memaafkan, semua itu bagian daripada agama kita dan akhlak yang sangat ditekankan, gitu kan. Begitu juga Islam melarang kita untuk mengganggu orang lain, berbuat kezaliman dan seterusnya. Jadi di muka bumi ini pun kita sudah diaturkan cara melaluinya. Tetapi Islam menitikberatkan poin lebih penting daripada itu, teman-teman. Ternyata kehidupan dunia selain kita disuruh kejar yang terbaik, makanlah, minumlah, pakaianlah, carilah pasangan yang terbaik, prestasi apapun silakan, tapi jangan lupa ada yang lebih baik lagi di sana. Ini yang kita ingin titikberatkan, adanya kehidupan akhirat yang terbaik, dan apa yang kita pupuk di sini kita akan panen di sana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga luar biasa, pemandangan yang tidak bisa digambarkan dengan hanya sekedar lisan sebenarnya, tapi yang disampaikan melalui wahyu seperti itu. Bagaimana surga itu adalah istana yang sangat luas, seluas langit dan bumi, isinya semuanya kebahagiaan. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga maka tidak akan rusak pakaiannya, tidak akan habis masa mudanya, tidak ada lagi rasa lapar dan haus, tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka makan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah di surga. Semuanya kenikmatan abadi. Dan saya sudah bilang tadi, sebagaimana dunia ada, maka ada akhirat. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayat Al-Qur'an, dan akan saya bacakan sebentar lagi, agar kita menjadikan dunia ini penyebab kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Kejar terbaik sini untuk kita dapatkan juga yang terbaik di sana. Tapi bukan ini target utama. Kalau kita sudah menjadikan dunia sebagai target utama, maka kita bisa tidak mengenal lagi mana halal dan mana haram, karena kita tidak yakin ada hisab pada hari kiamat. Maka kita main sikut sana, sikut sini, menjatuhkan orang, mengambil hak orang lain, dan ini berbahaya buat kita. Di awal-awal pertemuan ini kita renungi bagaimana ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah apa yang saya sampaikan tadi. Dimulai dari surah Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tanam-tanaman di bumi ini tumbuh dengan subur disebabkan air itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai semua perhiasannya, maksudnya pohon-pohonnya telah hijau, buah-buahnya sudah keluar dan mau matang, orang-orang akan panen, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwasanya mereka pasti menguasainya, bisa panen hasil-hasilnya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanaman laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita bahwasanya dunia kalian akan lalui dan tinggalkan. Ya, sebesar apapun upaya-upaya yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, kita akan tutup nanti dengan kematian, dan kita akan menuju ke akhirat. Perumpamannya seperti air hujan
yang menurunkan turun dari langit lalu tumbuh tumbuhan kemudian banyak berbuah dan kita ingin ambil hasil panennya, tapi ternyata Allah SWT datangkan bencananya lalu kemudian hilanglah semua itu. Artinya kehidupan dunia ini akan sirna. Sebesar apapun rumah yang kita kejar, ya, sebesar apapun ya, mobil atau sebanyak apapun kendaraan, harta, rumah yang kita miliki, toh juga kita akan tinggalkan. Maka beruntung sekali orang yang memahami masalah ini sehingga mereka menunggangi itu untuk kehidupan akhiratnya. Artinya bagaimana dia menghubungkan antara apa yang dia dapatkan dunia ini untuk dikejar yang terbaik di akhirat sana. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur karenanya, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah ini yang menjelaskan tentang masalah akhirat atau masalah dunia. Maka Nabi SAW berkata, dan ini pesan yang Nabi ingin sampaikan, fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ketahuilah bahwasanya dunia lebih hina ya di sisinya Allah, dunia itu dibandingkan bangkai ini di pandangan kalian. Dunia ini teman-teman kita jadikan sebagai penyebab kita untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, dan ketahuilah yang di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Allah menyebutkan dalam banyak ayatnya ya, di sebagaimana sudah kita sering baca dalam surah Al-A'la, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kata Allah, kalian sibuk dengan kehidupan dunia kalian dan kalian lupa ada akhirat yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Teman-teman sekalian, juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'ala ahadikum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisabbaba fil yammi falyandur bima tarja'. Demi Allah kata Nabi SAW, perumpamaan dunia yang kalian kejar ini dibandingkan dengan akhirat hanya seperti jari kalian yang kalian celupkan di lautan, kemudian kalian angkat dan lihatlah apa yang dikembalikan oleh jari kalian itu. Teman-teman sekalian, disebutkan atau digambarkan oleh para ulama, kalau kita pernah makan makanan yang enak, minum minuman yang enak di muka bumi ini, kemudian kita pernah menggunakan pakaian, kita pernah melihat pemandangan yang indah, kita pernah melihat paras wajah, postur tubuh yang bagus, maka semua itu kita sudah cukup jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Kalau ada orang tampan atau cantik sekali, atau badannya bagus, atau segala macam, kita cukup jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Maka coba renungi itu dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Beliau mengatakan, sesungguhnya tadi hadisnya, dunia ini dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Maka lihatlah air apa atau berapa tetes air yang tertinggal di jari tersebut. Dan ini menggambarkan teman-teman sekalian bagaimana ya, dunia itu hanya kita lalui saja. Bagaimana bukan dia menjadi target utama, tapi dia menjadi sesuatu yang kita kejar untuk mendapatkan di akhirat nanti yang terbaik. Pernah satu kali Nabi SAW sedang di rumah, kemudian beliau didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar sempat menangis melihat keadaan Nabi SAW karena beliau rupanya baring di tanah, kemudian ada lapisan tikarnya dan bagian tubuh beliau sempat sedikit bergaris. Maka Umar bin Khattab menangis melihat Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kenapa kau nangis ya Umar? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya Kaisar Romawi, ya, kemudian Kisra Persia, raja-raja mereka, Najasyi di Afrika, mereka punya dayang-dayang mengipas-ipas mereka ada dipan-dipan yang empuk, gitu kan, makanan-makanan yang empuk, buah-buahan yang banyak, sementara anda sendiri seperti ini, anda adalah Nabi dan Raja kami. Lalu Nabi SAW lagi baring, kemudian duduk, lalu beliau mengatakan, afi syakkin anta ya ibn Khattab, apakah kau ragu wahai anaknya Ibn Khattab, sesungguhnya kita memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia, ya. Kita targetnya adalah akhirat, bukan ini, gitu. Kemudian
Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwa seandainya kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya akan senilai dengan sayap seekor lalat saja. Maka tidak ada nilainya gitu. Sebagaimana kita tahu dunia ini kita laluin generasi demi generasi sama. Berapa banyak orang sebelum kita, subhanallah, yang sama dengan kita, ya, mereka juga laki-laki. Kalau kita laki-laki sini, perempuan juga ada perempuan sama dari rahim seorang perempuan, kemudian anak-anak punya angan-angan bermain-main, remaja punya angan-angan berumah tangga, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian tua, kemudian meninggal dunia, gitu kan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan, oh kalau ini semua akan saya lalui, bagaimana saya tunggangi ini untuk menuju kepada akhirat.